Perkenalkan, nama saya Laki Barbanabatan. Saya dari kelas TIF 1B. Di sini saya akan membuat video tentang modul pembelajaran pemrograman dasar bahasa C, yaitu tentang seleksi kondisi. Nah, di sini saya sudah ada shortcutnya. Di sini saya membuat program seleksi kecukupan nilai. Nah, di alur programnya yaitu yang pertama kita program meminta inputan ke user yaitu nilai PMD, kedua nilai ELD. Nah, di sini nanti akan dipilih apakah nilai PMD lulus, terus nilai ELD-nya lulus, maka lulus. Nah, di sini jika antara salah satu antara PMD atau ELD-nya lulus, itu akan masuk ke sini. Jika dua-duanya tidak lulus, maka ke else. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama dari berbaris. Nah, di sini yang pertama ada include studio.h, ini yang membuka library dari fungsi printf ya. Kita juga include stdlib.h, ini agar kita bisa menggunakan system pause. Lalu di sini masuk ke fungsi main, yaitu fungsi pembuka bahasa C. Jadi kita mengeksekusi sintak yang ada di dalam fungsi main ini. Ya, terlalu setelah itu ada deklarasi variabel. Di sini ada deklarasi variabel, dua variabel yaitu A dan B. Lalu di sini ada output program seleksi kecukupan nilai. Di sini untuk judulnya ya. Lalu meminta inputan nilai PMD, itu dimasukkan ke dalam variabel A. Jadi value dari kita masukkan nilai PMD ini ya, di sini masukkan ke variabel A. Lalu di sini meminta inputan dari nilai LD, yaitu akan dimasukkan ke variabel B. Di sini menggunakan fungsi scanf, yaitu fungsi untuk meminta inputan ke user. Nah, itu udah jadi yang dimasukkan ke variabel A, yang dimasuk ke variabel B. Lalu di sini pemilihan kondisinya ya. Ada 3 pemilihan di sini menggunakan boolean if, lalu else if, yang terakhir ada else. Nah, yang kondisi pertama yaitu kondisi if. Di sini nilai A lebih besar dari 70. Berarti ini anggapannya 70 adalah KKM ya. Di atas KKM itu lulus. Nah, nilai A itu kan PMD. Lalu di sini ada N, ada NN ya, ada N dua biji, berarti dia ini dia N ini berarti jika keduanya nilainya true, maka dia hasilnya true juga. Tapi jika salah satu nilai yang false, maka itu pasti false. Nah, seperti itu kalau n. Nanti di sini if nilai PMD misalkan di sini lebih besar dari 70 dan B nilai ELD lebih besar dari 70 juga, maka dia masukkan ke sini. Maka kita lulus. Nah, jika ada salah satu yang false di sini atau di bawah 70, maka dia akan skip dan mengecek kondisi kedua, yaitu else if. Nah, di kondisi kedua ini dia mengecek A lebih besar dari 70 dan
B lebih kecil dari 70. Nah, artinya ini yang tidak lulus ELD-nya. Di sini ya nilai PMD-nya lulus dan nilai ELD-nya tidak lulus. Nah, di sini menggunakan OR. Nah, OR ini jika salah satunya true, maka dia hasilnya true. Ya. Jika dia bernilai false, jika keduanya itu false nilainya, maka dia false. Tapi jika ada satu yang true, maka dia hasilnya akan true. Jadi di sini sebenarnya jika kedua ini, yang N ini ada yang true, maka dia akan true juga. Itu yang akan di print ini. Di sini disebutkan A lebih besar dari 70 dan B lebih kecil dari 70. Berarti di sini yang nggak lulus adalah LD. Dan di sini A yang lebih kecil dari 70, sedangkan B yang lebih besar dari 70. Artinya di sini nilai PMD-nya lulus, sedangkan di sini nilai PMD-nya tidak lulus. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini artinya jika salah satu kita lulus atau salah satu tidak lulus, dia akan masuk ke sini, berarti kita ke else if yang ini. Berarti antara dua nilai kita itu ada yang lulus, makanya dia antara kedua pilihan, antara yang A nya lulus tapi B nya PMD nya lulus tapi LD nya tidak lulus, atau sebaliknya seperti PMD nya tidak lulus LD nya lulus, maka dia akan masuk ke sini. Jadi OR ini adalah seperti atau ya. Jadi kalau nggak ini ya ini gitu. Sedangkan N ini keduanya harus true, maka lalu dia akan true juga hasilnya. Nah, jika kedua nilai dari keduanya ini nilai PMD dan LD nya ini keduanya sama-sama lebih kecil dari 70, maka dia akan ke sini ke else. Else ini berarti dia selain daripada ini, antara semua ini selain. Makanya di sini ke outputnya maaf Anda gagal. Nah, lalu di sini ada printf backslash untuk print ke bawah, lalu sistem pause agar program kita tidak langsung tertutup. Lalu return. Nah, di sini saya ingin compile dulu menggunakan cmd, window R, cmd, masuk ke partisi, lalu masuk ke folder. Di sini saya masukkan folder di folder coding, lalu create program ya. Terus kita create nama programnya, lalu baru nama file, lalu kita panggil nama programnya. Nah, sini tampak yang pertama dia program meminta inputan kita, yaitu meminta inputan nilai PMD. Misalnya kita masukkan di sini nilai PMD kita 80, nilai ELD nya 60. Nah, dia akan masuk ke else ya, karena salah satu antara dua ini salah satunya lulus, salah satunya di atas 70 ya. Nah, begitu juga sebaliknya, jika yang PMD nya tidak lulus tapi yang LD nya lulus, nah dia akan ke kondisi yang kedua juga. Nah, kita coba coba keduanya lulus ya. 95 ini
80. Nah, ini dua-duanya kan di atas 70 ya. Karena di sini kita buat kondisinya di atas 70. Nah, Anda lulus. Dia mencetak, dia masuk ke kondisi pertama yang itu if. Karena keduanya true ya. Karena n ini kan jika keduanya true, maka hasilnya true juga. Karena keduanya di atas 70, maka ini yang keluar, dia masuk ke sini. Nah, terakhir coba ulang. Nah, gagal karena dua-duanya masuk ke sini ya. Dua-duanya di bawah 70. Nah, seperti itu penjelasan program dari saya. Jadi inputnya di sini, kedua inputnya ada dua di sini. Lalu seleksinya di sini ada 3 seleksi ya. Di if, else. Nah, masing-masing kondisinya jika ada satu kondisi yang true, maka itu akan outputnya di sini di printf-nya. Nah, setelah ini tercetak, maka dia ke sistem pause. Dia berhenti dulu sejenak. Pause. Oke, mungkin sekian video penjelasan program seleksi kecukupan nilai dari saya. Jika ada kesalahan dari penjelasan saya, dari video saya mohon maaf. Terima kasih.